Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rivaldi dari Telkom University, jurusan S1 Sistem Informasi, kelas 08. Di sini saya akan presentasi untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah KKI atau Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal. Nah, di sini saya mengambil tema personal goal setting dengan judul saya meraih cita-cita atau keinginan dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Nah, sudah pasti itu manusia memiliki cita-cita atau keinginannya. Nah, dan manusia juga ingin meraih atau menginginkan cita-citanya itu tercapai. Nah, untuk kalian ini cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu jika kita lihat nih dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keinginan dan tujuan yang terus ada dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupannya. Sedangkan menurut Muti Ningtyas, cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran dan tujuan ditetapkan oleh seseorang untuk diri sendiri dan hendak dicapainya. Bahkan ada juga yang mengatakan cita-cita itu impian dari kecil. Dan banyak juga akhirnya mereka yang memimpikan cita-cita dari kecil itu terwujud setelah dia memimpi akan lebih besar di masa kecilnya. Tapi sebagian lagi impian masa kecil mereka justru tidak dapat diterwujudkan karena berbagai kendala. Nah, gimana nih solusi kita untuk memecahkan kendalanya? Nah, untuk memecahkan kendalanya, untuk mencapai cita-cita atau keinginan yang kalian sudah inginkan dari kecil, kalian harus membuat namanya goal setting. Goal setting itu apa sih? Goal setting itu merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh individu untuk mengarah tingkah lakunya terhadap suatu sasaran yang akan dicapai oleh individunya tersebut. Dan menurut Locke and Latham mengatakan bahwa goal adalah objek atau tujuan sebuah tindakan untuk dicapai standar tinggi yang biasanya dibatasi dengan waktu. And Locke and Ham juga mendefinisikan bahwa goal sebagai tujuan dari suatu tindakan atau tugas yang merupakan keinginan sadar individu untuk mencapainya dan memperolehnya. Nah, karena saya sering banget nih melihat bahwa para mahasiswa atau para pelajar dia sudah membuat goal setting, tapi dia tuh tidak membuatnya dengan spesifik, tidak membuatnya dengan jelas, hanya sebatas goal setting saja. Bagaimana cara membuat goal setting? Yang pertama, kalian harus tetapkan tujuan hidup agar lebih terarah hidup kalian. Contohnya, saya ingin membuat atau membuka usaha yang besar. Contohnya seperti itu. Agar kalian itu lebih terarah lagi, lebih jelas lagi tujuan hidupnya mau kemana. Yang kedua itu kalian harus gunakan metode SMART. SMART itu apa sih? SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Dan ketiga, kalian membuat target atau goal itu secara tertulis atau secara fisik. Tulisan secara fisik itu juga akan membuat target kalian tuh menjadi lebih nyata sehingga kita tidak akan lupa dengan target-target kita. Dan kalian taruh yang sudah kalian tulis targetnya di tempat-tempat yang sering kalian lihat agar tidak mudah lupa. Yang keempat, buatlah action plan. Kenapa harus buat action plan? Karena saya melihat tuh banyak banget orang-orang yang semangat banget nih untuk membuat tujuannya, tapi dia akan lupa hal untuk menetapkan langkah-langkahnya, menetapkan step-stepnya yang harus dilakukan sepanjang perjalanan. Nah, yang kelima itu ada tetap pada tujuan. Tetap pada tujuan itu kita tidak boleh pimplang, tidak boleh kanan kiri, tidak boleh labil untuk menetapkan pada tujuan kita agar kita lebih mudah dan lebih cepat tercapainya. Nah,
untuk menerapkan goal setting itu kita membutuhkan aspek-aspeknya tersebut. Dari aspek-aspek goal setting itu terdapat 5 aspek. Yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu apa? Goal yang ingin dicapai harus rinci, fokus, dan beralasan. Oke, yang kedua ada measurable. Measurable itu apa sih? Goal yang ingin dicapai, sesuatu keinginan harus sesuai dengan batas kemampuan dan memiliki kriteria yang konkret untuk mengukur pencapaian goalnya. Yang ketiga itu ada attainable atau achievable. Attainable atau achievable itu goal yang diinginkan harus realistis untuk dicapainya. Maksudnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, standar-standar saja. Yang keempat itu ada relevan. Relevan itu goal harus realistis, sesuai dengan keadaan serta kemampuan individu. Goal juga harus selaras dengan organisasi, kelompok, atau orang lain. Yang kelima itu ada time bound. Time bound itu apa? Time bound itu proses pencapaian goal harus memiliki batasan waktu. Jadi kita harus memiliki batasan waktunya. Tidak boleh kita menerapkan goal tapi tidak ada batasan waktunya. Kurang lebih seperti itu. Berfungsi untuk menunjukkan sense urgensinya untuk segera mencapai goal kita. Jadi kita tidak leha-leha gitu. Jadi ada waktu yang harus ditetapkan. Jadi waktu ini pada tanggal ini, tahun ini saya harus mencapai goal ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari aspek dasar goal setting ini juga memiliki faktor-faktornya. Menurut Locke and Latham dan kawan-kawan, faktor yang mempengaruhi goal setting itu yaitu ada acceptance. Acceptance itu adalah penerimaan. Penerimaan terhadap sasaran kerja harus dapat dimengerti oleh karyawan yang bersangkutan. Yang kedua itu ada komitmen. Komitmen itu melibatkan identifikasi dan loyalitas yang diwujudkan terhadap perusahaan tempat individu itu bekerja. Yang ketiga itu ada specificity atau kejelasan. Sasaran kerja menjadi karyawan lebih fokus dan terarah dalam mencapai sasaran tersebut. Nah, yang keempat itu ada feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik itu yang berasal dari dalam pengolahan pekerjaan itu maupun dari dalam diri kita individu yang menjadikan informasi baru dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima itu ada partisipasi atau participation. Adalah proses yang melibatkan tenaga kerja dalam aktivitas organisasi secara mental maupun fisik. Yang keenam itu ada challenger atau tantangan. Akan menciptakannya sebuah usaha-usaha memecahkan dan akan menimbulkan dorongan berbuat yang lebih baik lagi apabila sasaran masih dalam jangkauan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki karyawannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulan yang saya dapat dari personal goal setting ini, sudah banyak orang sudah membuat goal setting tapi dia tidak jelas, tidak ada kejelasan, tidak ada spesifiknya, tidak ada langkah-langkahnya untuk menuju ke goal setting tersebut. Dan saya sarankan, saya memberi pesan agar kalian membuat goal setting yang lebih jelas, lebih spesifik, dan lebih terarah langkah-langkahnya per tahunnya, per bulannya, bahkan per harinya. Contoh, kita sebagai mahasiswa ingin lulus dengan predikat cum laude gitu. Nah, gimana cara kita lulus dengan predikat cum laude? Kita harus membuat goal setting nih. Gimana cara membuatnya? Yang tadi sudah saya sampaikan, fokus pada tujuan, jangan pintar, dan juga menggunakan metode SMART tadi. Nah, kita harus membuat jangka pendeknya dulu. Kita harus membuat per semester. Mungkin di semester 1-2 kita harus membuat berapa minimal IPK kita untuk mencapai cum laude nanti gitu. Nah, berapa juga nilai yang harus kita raih dalam mata kuliah tersebut, berapa SKS-nya juga, dan juga bagaimana cara kita agar belajarnya itu lebih efektif dan lebih fokus. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.